Selamat datang semuanya yang sangat dirindukan oleh Bude Yanti. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang sudah berhasil memaksimalkan kekuatan teratai penghancur di Menara Pemurnian. Bahkan Xiao Yan juga telah menerima harta yang dijanjikan oleh Qi dan Ba di pertemuan kekacauan sebelumnya. Setelah memperoleh ketiga harta tersebut, Xiao Yan menyimpan telur naga ke dalam batu giok khusus dan menyerahkannya kepada Yi agar diberikan kepada Wu. Xiao Yan sadar bahwa dirinya mungkin tidak akan segera memiliki kesempatan untuk pergi ke dunia gunung dan laut sehingga merasa lebih tepat jika mempercayakan benda itu kepada Wu. Meski tidak mengenal Wu secara pribadi, Xiao Yan telah melihat dari berbagai pertemuan yang pernah terjadi bahwa Wu lebih dapat diandalkan jika dibandingkan dengan Ye Beijing. Sementara itu nomor 5 menunjukkan kepedulian besar terhadap kelangsungan dunianya dan berupaya keras memecahkan segala ancaman yang membahayakan. Singkat cerita, setelah Xiao Yan bangkit, Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan klon dewa asli dari pusat bumi. Berkat kerjasama antara klon dewa asli dan klon jangkrik emas, semua binatang luar angkasa yang berada di bintang berbahaya berhasil dimusnahkan. Klon jangkrik emas kini telah mencapai kestabilan tingkat kelima. Untuk melangkah lebih jauh, dirinya perlu melahap binatang luar angkasa berbahaya lainnya. Xiao Yan segera menetapkan lokasi target berikutnya lalu terbang menuju tempat makhluk itu berada. Di sana ada seekor naga hitam bersayap 4 dan berkepala 2. Dirinya memiliki kemampuan menyemburkan es dari satu mulut dan api dari mulut lainnya. Dengan kecepatan penuh, Xiao Yan menyerbu langsung ke arah naga tersebut. Dua cahaya pelangi panjang mendekat dari sisi kiri dan kanan sebelum akhirnya menyatu bersama. Tiga sosok ini akhirnya bergabung menjadi satu wujud yang menyatu sempurna. 9 segel bintang muncul di antara alis Xiao Yan. Aura yang keluar darinya melonjak tajam. Lautan api berputar di sekeliling tubuhnya sebelum akhirnya menghantam naga tersebut. Benturan ini menghasilkan ledakan besar seperti meteorit yang menghantam permukaan bumi. Nah, itu pun seketika meraung kesakitan dan tubuh raksasanya terhuyung serta jatuh ke tanah. Shocknya menghancurkan beberapa pegunungan di sekitar. Sebelum dirinya sempat bangkit, serangan berikutnya kembali datang. Xiao Yan mengangkat Angry Buddha Lotus 3 warna dan melemparkannya sebelum akhirnya menggunakan 7 langkah mengejutkan para dewa. Dalam waktu kurang setengah, batang dupa naga hitam berkepala 2 itu berhasil dikalahkan Xiao Yan. Meski tergolong sebagai makhluk luar angkasa yang sangat berbahaya dan sebanding dengan keabadian dewa tingkat keempat, dirinya tetap tidak mampu bertahan melawan Xiao Yan yang tengah berada dalam kondisi penuh niat membunuh. Setelah pertarungan selesai, Xiao Yan memperoleh 3000 kristal ruang waktu tambahan. Jika digabungkan dengan 5000 kristal yang telah dikumpulkan sebelumnya, totalnya kini mencapai 8000. Dengan persediaan itu, Xiao Yan pada akhirnya terus bergerak maju bersama tim Fearless. Setibanya di lokasi selanjutnya, Xiao Yan mendengar bahwa Raja Roh berada di sana. Xiao Yan tidak bisa membiarkan tim Fearless menghadapi ancaman sebesar itu sendirian sebab pertemuan dengan Raja Roh dapat membawa konsekuensi yang mengerikan. Namun jumlah kristal yang mereka miliki masih belum cukup mengingat banyaknya anggota dalam tim tersebut. Oleh karena itu, setelah memusnahkan monster luar angkasa di planet tersebut, Xiao Yan kembali membawa tim Fearless dan beraksi dengan pola yang sama. Xiao Yan memilih bintang terdekat dan memusnahkan semua makhluk luar angkasa yang berada di sana. Dalam pikiran Xiao Yan pada saat ini terselip sebuah pertanyaan. Xiao Yan bertanya-tanya apakah mungkin Xiao Yan bisa menunda waktu dengan memasuki lipatan waktu dan ruang berikutnya. Xiao Yan akhirnya melesat dengan kecepatan penuh menjaga jarak sekitar 1000 kaki dari tim Fearless untuk mencegah kemungkinan serangan mendadak yang tidak bisa ditahan oleh timnya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang terbang, Xiao Yan juga membuka gulungan yang diberikan oleh Sang Ratu. Pada saat itulah fungsi sejati dari gulungan tersebut mulai memperlihatkan peran pentingnya. Xiao Yan segera mencari bintang-bintang berbahaya atau batas ruang angkasa.
hanya dengan membunuh binatang luar angkasa yang berbahaya Xiao Yan dapat meningkatkan kekuatan klon jangkrik emas. Binatang luar angkasa biasa tidak akan lagi mampu memberikan manfaat yang berarti. Selama perjalanan mereka berhasil mengumpulkan 10.000 kristal waktu dan ruang. Xiao Yan mempertimbangkan kebutuhan setiap individu di dalam timnya. Xiao Yan juga mengingat pesan Sang Ratu tentang kedatangan para senior sebelumnya. Menyerahkan tim Fearless kepada mereka mungkin menjadi langkah terbaik untuk menjamin keselamatan semua orang. Tanpa ingin membebani rekan-rekannya, Xiao Yan tetap memberitahu tim Fearless mengenai situasi yang akan mereka hadapi. Meskipun mereka mungkin tidak bisa banyak membantu Xiao Yan tidak ingin mereka menjadi penghalang. Sementara itu di sisi lain Long Yi menunjukkan tekad yang kuat, tatapannya tajam dan tinjunya terkepal menandakan kesiapannya untuk melindungi Xiao Yan dengan segenap jiwa dan raganya. Dirinya berlatih tanpa henti berharap satu hari dapat berdiri sejajar kembali dengan Xiao Yan. Terobosan kekuatan Xiao Yan begitu cepat sehingga Long Yi kesulitan mengejarnya. Meski begitu kini Long Yi telah berhasil menembus ke tingkat keabadian dewa dan berkat garis keturunan Zhu Jiuyin yang dirinya miliki kekuatan bertarungnya tidak bisa disamakan dengan keabadian dewa biasa. Xiao Yan menyusup ke bintang berbahaya dan mulai membantai binatang luar angkasa berbahaya dengan kekuatan mengerikan. Ribuan makhluk berbahaya menghuni bintang ini, sebagian besar belum tersentuh karena kekuatan mereka yang menakutkan membuat makhluk lain enggan memprovokasi. Namun niat membunuh Xiao Yan mencapai puncaknya dan para binatang itu tidak mampu memberikan perlawanan berarti. Lipatan ruang waktu yang ada hanya mampu menjebak makhluk di bawah level ketiga. Bagi individu sekuat Xiao Yan yang mampu menghabisi makhluk-makhluk tersebut, berpindah ke lipatan berikutnya bukanlah hal sulit. Dua binatang luar angkasa berbahaya pada akhirnya kembali terbunuh oleh Xiao Yan. Klon jangkrik emas melahap mereka dengan rakus dan berhasil meningkatkan kekuatannya mendekati tingkat langkah ke-6. Berdasarkan laju peningkatan saat ini, Xiao Yan memperkirakan bahwa membunuh 5 makhluk lagi mungkin cukup untuk menerobos ke tingkat ke-6. Jumlah kristal waktu dan ruang yang berhasil dikumpulkan pada saat ini juga telah mencapai 18.000. Meskipun Feng Xichan tidak pernah menjelaskan sepenuhnya, sudah jelas bahwa kristal-kristal ini memiliki fungsi lebih dari sekedar perpindahan kelipatan ruang dan waktu selanjutnya. Namun Xiao Yan masih belum memikirkan lebih lanjut mengenai hal ini. Fokus utamanya saat ini adalah meningkatkan kekuatan klon jangkrik emas dan menjadikannya kartu truf yang benar-benar menakutkan. Sementara itu kelompok beranggotakan 3 orang yang dipimpin oleh Feng Xichan berhasil meloloskan diri dari pengejaran. Mereka pada saat ini menuju bintang berbahaya yang dikenal memiliki naga hitam berkepala 2. Naga tersebut memiliki kekuatan luar biasa sehingga mereka berniat mencari tim lain untuk membantu. Namun ketika mereka memasuki bintang tersebut, yang tersisa hanyalah kehampaan. Tidak ada tanda kehidupan dan hanya mayat besar mengapung di lautan merah. Naga yang mereka cari pada saat ini telah terbunuh. Kekuatan makhluk tersebut begitu besar sehingga hanya seorang di langkah keempat keabadian yang mungkin mampu melakukan hal ini. Feng Xichan mulai mencurigai adanya individu kuat baru di wilayah tersebut. Dirinya akhirnya memutuskan untuk menuju bintang berbahaya lainnya yang lebih dirinya kenal. Namun yang dirinya temukan justru pada saat ini lebih mencengangkan. Makhluk yang disebut gajah macan tutul neraka juga pada saat ini telah terbunuh. Makhluk ini lebih kuat jika dibandingkan dengan makhluk sebelumnya dan Feng Xichan tidak menyangka bahwa makhluk ini juga telah mati. Di planet itu seluruh binatang buas telah dibantai tanpa tersisa. Feng Xichan pada saat ini hanya bisa terdiam dalam keterkejutannya. Dirinya bertanya-tanya makhluk macam apa yang sanggup melakukan pembantaian seperti ini. Feng Xichan pada akhirnya memutuskan untuk bergerak maju menjelajahi bintang-bintang terdekat serta menargetkan bintang-bintang yang diketahui memiliki makhluk luar angkasa berbahaya.
Namun seperti yang telah dirinya perkirakan, seluruh makhluk luar angkasa berbahaya yang dirinya temui berhasil dimusnahkan. Kekhawatiran pun mulai menguasai para pemburu kristal. Ketakutan akan punahnya semua makhluk luar angkasa berbahaya membuat mereka cemas. Tanpa makhluk-makhluk tersebut mustahil bagi mereka untuk mengumpulkan kristal waktu dan ruang dalam jumlah yang cukup. Feng Xichan juga pada saat ini tidak luput dari rasa kecemasan. Dirinya merasa tekanan yang sangat besar karena satu persatu makhluk berbahaya lenyap begitu cepat. Tempat yang dirinya kunjungi saat ini hanya menyisakan kehampaan di setiap bintang yang sebelumnya dipenuhi ancaman. 5 bintang berbahaya telah dibersihkan secara berturut-turut. Ini merupakan sebuah pencapaian luar biasa yang membuatnya curiga bahwa pelakunya bukanlah seorang di level keempat. Mungkin saja orang ini berada di level kelima atau bahkan lebih tinggi. Tanpa membuang waktu, Feng Xichan membawa 2 gadis yang menyertainya dan segera menuju bintang berikutnya dengan kecepatan penuh. Sementara itu di sisi lain para Raja Roh yang bergerak secara terpisah mulai mendapatkan petunjuk. Mereka mengerahkan banyak roh hantu untuk melakukan pencarian besar-besaran. Namun yang mereka temukan hanyalah kehancuran yang bersebaran di mana-mana. Bintang-bintang telah sepenuhnya hancur tanpa menyisakan satupun makhluk luar angkasa. Dengan panik mereka mempercepat upaya pencarian, menargetkan Xiao Yan sebagai pihak yang paling mungkin bertanggung jawab atas hal ini. Sementara itu Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Fokusnya tertuju hanya pada memburu makhluk luar angkasa yang berbahaya. Seiring waktu kekuatan klon jangkrik emas miliknya terus meningkat dan mulai mendekati level ke-6, jumlah kristal waktu dan ruang yang berhasil dikumpulkan juga telah mencapai angka 23.000. Meski demikian jumlah tersebut masih belum cukup untuk mencapai tujuan besarnya. Dalam pencarian berikutnya Xiao Yan akhirnya melintasi sebuah bintang lain. Di sana Xiao Yan menemukan makhluk-makhluk yang mencurigakan. Keberadaan mereka tidak menunjukkan fluktuasi jiwa namun masih memiliki aura aneh yang familiar. Xiao Yan pun segera menyembunyikan dirinya dengan giok tersembunyi membuat roh-roh hantu itu kehilangan jejak. Dari pengamatan Xiao Yan, makhluk-makhluk itu tampak memiliki ciri khas roh hantu dengan mata putih tanpa pupil. Jumlah mereka mencapai 7 hingga 8 orang dan ini menunjukkan bahwa mansion surgawi telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencari Xiao Yan. Namun perasaan ancaman yang dirasakan oleh Xiao Yan justru berasal dari pihak lain dan bukan dari Raja Roh. Tanpa mempedulikan kehadiran roh-roh tersebut, Xiao Yan melanjutkan pemburuannya. Xiao Yan tahu bahwa untuk meningkatkan kekuatan klon jangkrik emas, Xiao Yan harus terus memburu makhluk luar angkasa berbahaya. Pertempuran pun kembali terjadi dan kali ini pertempuran berlangsung sengit. Banyak ledakan pada akhirnya menarik perhatian makhluk-makhluk kuat lainnya di planet tersebut. Roh-roh hantu juga pada saat ini segera mendatangi lokasi pertempuran. Namun yang mereka temukan hanyalah bangkai makhluk luar angkasa berbahaya yang telah terbunuh. Dengan giok tersembunyi yang masih menyamarkan auranya, Xiao Yan pada saat ini melanjutkan kembali perjalanannya. Selama Xiao Yan tidak secara langsung bertarung dengan makhluk kuat lain, kemungkinan dirinya ditemukan oleh para Raja Roh masih sangatlah kecil. Tetapi meskipun begitu, ancaman dari mansion surgawi dan para Raja Roh masih terus membayangi langkah Xiao Yan. Para pengkhianat itu pada saat ini telah menjadi target pembalasan dari Xiao Yan. Xiao Yan terus bergerak maju tanpa menghiraukan apakah keberadaannya akan diketahui atau tidak. Pergerakannya yang cepat segera menarik perhatian para Raja Roh yang langsung menyusuri jalur bintang-bintang berbahaya untuk memburu Xiao Yan. Dalam pengejaran tersebut mereka berhasil membunuh 2 binatang buas luar angkasa yang sangat berbahaya dan mengumpulkan kristal waktu dan ruang dalam jumlah besar. Namun rintangan muncul pada tingkat kelima dan keenam. Meskipun telah melahap hampir 7 binatang buas luar angkasa yang kuat, klon jangkrik emas belum mampu menembusnya. Perbedaan kekuatan inilah yang membuat Su Qiantai tampaknya gentar terhadap Suzu.
Sementara itu meskipun para Raja Roh Mansion Surgawi belum menemukan Xiao Yan, mereka menyadari adanya kejanggalan. Binatang buas luar angkasa yang biasanya sulit ditaklukkan ditemukan tewas satu demi satu. Berdasarkan jejak tersebut mereka mempercepat pengejaran melewati berbagai wilayah bintang yang berbahaya. Di sisi lain Xiao Yan akhirnya tiba di ruang berbahaya ke-8. Ini merupakan sebuah wilayah yang bukan lagi berupa bintang melainkan ruang angkasa yang dipenuhi dengan gunung berapi tanpa uap air dan aliran magmanya menggantikan sungai. Binatang buas yang mampu bertahan hidup di tempat ini memiliki kekuatan fisik luar biasa dan menguasai elemen api. Dunia magma ini juga telah menjadi habitat mereka. Namun kehadiran Xiao Yan justru menciptakan sebuah fenomena yang aneh. Api di sekelilingnya seolah-olah berkumpul dan tunduk kepada Xiao Yan seakan menyembah raja mereka. Tim Fearless yang berada di kapal Dewa Kuno tetap aman dengan perlindungan kuat yang melindungi mereka dari suhu ekstrim. Tidak lama setelah Xiao Yan memasuki wilayah tersebut, para roh hantu menyusul dengan arah pencarian yang lebih terfokus. Mereka pada akhirnya menemukan Xiao Yan sedang bertarung dengan salah satu binatang luar angkasa. Namun meskipun begitu keberadaan mereka juga telah terdeteksi oleh kekuatan spiritual Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan tetap memilih tempat ini sebagai medan pertempuran karena menyadari bahwa ruang magma ini memberikan Xiao Yan keunggulan. Singkat cerita, waktu berlalu dan di langit terdengar siulan pelangi panjang. Informasi yang dikumpulkan para roh hantu menegaskan keberadaan Xiao Yan di dunia magma. 6 Raja Roh termasuk Tian Xun dan Ning Yao melesat di langit dengan kekuatan yang telah pulih mendekati puncaknya. Mereka berpikir bahwa Xiao Yan yang dulunya adalah keabadian kaisar ratusan tahun yang lalu diperkirakan baru mencapai level pertama keabadian dewa. Selain itu bagi kelompok para Raja Roh bahkan seseorang dengan kekuatan level ketiga pun bisa mereka taklukkan dengan serangan gabungan. Dengan ekspresi serius dan semangat membara, ke-6 Raja Roh pada akhirnya melaju secepat mungkin. Mereka dipenuhi dengan keinginan kuat untuk segera melenyapkan Xiao Yan. Setelah beberapa saat mereka pada akhirnya seketika tiba-tiba berhenti. Di hadapan mereka berdiri seorang pria tegap memegang pedang berat dengan rambut terurai dan api yang berkobar di sekeliling tubuhnya. Xiao Yan telah lama menunggu di sana dan siap menghadapi siapapun yang datang. Ketegangan pada akhir membuncah dan para Raja Roh menyadari bahwa pertempuran penentuan akan segera dimulai. Xiao Yan dikelilingi oleh kobaran api seperti raja yang berasal dari nyala api itu sendiri. Ketika melihat dua sosok yang dikenalinya, mata Xiao Yan sedikit menyipit. Sosok ini adalah Tian Xun dan Ning Yao, dua individu yang pernah memburunya di alam iblis keabadian kuno. Namun semuanya berakhir dengan jantung mereka yang dihancurkan oleh belati Tongyu oleh Xiao Yan. Namun kini mereka kembali muncul di hadapan Xiao Yan seolah kematian mereka sebelumnya tidak pernah terjadi. Xiao Yan jelas merasa sedikit terkejut. Jantung biru abadi yang menjadi inti kehidupan mereka telah hancur, namun keduanya bisa kembali berdiri di hadapan Xiao Yan. Kejadian ini bertentangan dengan logika dan hukum kehidupan yang Xiao Yan pahami. Namun meskipun demikian, Xiao Yan menyadari kekuatan Raja Roh tidak lagi menjadi ancaman utama bagi Xiao Yan. Mereka tidak lagi sebanding dengan Xiao Yan yang saat ini. Di sisi lain, Ning Yao pada saat ini maju dengan amarah yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Aura Douqi yang kuat pada saat ini terlihat menyelubungi tubuh Ning Yao. Dari dalam lengan bajunya seekor ular biru kecil muncul dan segera berubah menjadi seekor ular piton raksasa. Makhluk itu bersama dengan Ning Yao meluncurkan serangan dengan ganas menuju ke arah Xiao Yan. Serangan ini menggetarkan udara di sekitarnya dengan racun dan kemarahan yang mencekam. Xiao Yan yang pernah bertarung melawan Ning Yao mengenali gaya pertarungan lawannya. Xiao Yan tahu benar bahwa Ning Yao adalah seorang pemburu racun dan ular piton biru putih itu mengandung racun yang sangat mematikan. Namun seperti sebelumnya, kini pertarungan tersebut tidak lagi terasa menakutkan bagi Xiao Yan.
Bahkan saat ular itu tiba-tiba muncul, Xiao Yan tidak bergeming dan tetap berdiri diam menghadapi serangan. Ular piton itu melesat cepat dengan mulut terbuka mengancam akan menelan Xiao Yan sementara kabut beracun memenuhi udara. Namun saat detik penentuan tiba, Xiao Yan hanya mengangkat tangannya perlahan dan kelima jarinya terbuka. Pada saat itu juga api di belakang tubuhnya membumbung tinggi ke langit membentuk gelombang dahsyat yang langsung membakar tubuh Ning Yao dan ular pitonnya. Serangan itu seketika membuat Ning Yai tersentak oleh krisis yang begitu kuat, namun terlambat baginya untuk menghindar. Api langsung membakar tubuh ular piton, membakarnya hingga mengeluarkan suara mendesis yang menyakitkan. Makhluk itu bergetar hebat dalam kobaran api sebelum akhirnya musnah dalam sekejap. Ning Yao sendiri pada saat ini terserang oleh lautan api yang menyebar. Ketika akhirnya keluar dari kebalan tersebut, wajahnya dipenuhi dengan rasa malu dan kekalahan. Dirinya pada akhirnya kembali ke sisi Tian Xun yang sejak awal memang terlihat lebih berhati-hati. Tian Xun menatap lautan api di mana Xiao Yan berdiri tanpa cedera. Dirinya mulai meremehkan kemampuannya sendiri dan kekuatan yang mereka bawa. Meskipun mereka telah mencapai tingkat keabadian dewa, kekuatan mereka baru saja sampai pada tingkat langkah kedua. Sebaliknya Xiao Yan yang bisa menghabisi binatang luar angkasa berbahaya sendirian kemungkinan besar telah melampaui mereka dan mencapai tingkat ketiga. Tian Xun seketika diliputi dengan kebingungan dan kecemasan. Dalam hati dirinya bertanya-tanya bagaimana kekuatan Xiao Yan bisa meningkat begitu cepat hanya dalam waktu beberapa ratus tahun. Xiao Yan yang sebelumnya hanyalah seorang keabadian kaisar berhasil mencapai langkah ketiga dalam waktu yang sangat singkat. Kekuatan barunya mengejutkan para raja roh yang mengelilinginya. Tian Xun yang menyadari perbedaan kekuatan yang terlalu besar segera memutuskan untuk mundur dan memerintahkan yang lain untuk melakukan hal yang sama. Namun Ning Yao menolak mentah-mentah perintah Tian Xun. Bersama dengan Tian Xun, Han Mo Kui, Jun Yi Buyun dan Mi Zun, mereka adalah 6 raja roh yang merasa telah memiliki kekuatan cukup setelah menerobos ke level kedua keabadian dewa. Ning Yao percaya bahwa jika mereka bergabung mereka akan dapat dengan mudah menghancurkan Xiao Yan. Hanya saja Tian Xun pada saat ini benar-benar mengabaikan keberatan Ning Yao dan memutuskan untuk bertindak cepat. Dirinya kembali memerintahkan raja roh yang tersisa untuk segera mundur dengan kecepatan tinggi. Semua raja roh pada saat ini mengangguk dan meskipun Ning Yao tampak marah dan enggan menyerah, dirinya menyadari bahwa kekuatannya sendiri tidak cukup untuk mengalahkan Xiao Yan dan dirinya memutuskan untuk ikut mundur. 6 garis cahaya melesat menjauh namun mereka segera berhenti ribuan kaki di lokasi sebelumnya. Blokade ruang telah dibuat oleh Xiao Yan membuat mereka pada akhirnya terjebak. Tian Xun yang memiliki pengalaman pahit karena pernah terbunuh di tangan Xiao Yan menjadi semakin waspada. Dirinya menyadari bahwa Xiao Yan telah mencapai kekuatan yang melampaui level kedua keabadian dewa dan hal ini terbukti dari kemampuannya menghabisi makhluk ruang berbahaya dengan mudah. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya muncul di hadapan mereka dengan aura yang mencekam dan mengangkat pedang berat misterius miliknya. Api membara terlihat dari kedalaman mata Xiao Yan saat lautan api di sekeliling ke-6 raja roh menyebar. Dengan teknik 7 langkah mengejutkan, para dewa Xiao Yan pada akhirnya bergerak maju. Bersamaan dengan langkah tersebut Xiao Yan pada saat ini segera mengubah segel di tangannya. 10 teratai api penghancur putih pada saat ini seketika muncul di hadapan Xiao Yan. Meskipun ke-6 raja roh adalah ancaman, Xiao Yan tidak benar-benar menganggap mereka sebagai lawan yang sepadan. Xiao Yan lebih khawatir akan kehadiran sosok di balik layar yang mungkin muncul bila Xiao berhasil menyegel orang-orang ini. Dengan kehati-hatian yang tinggi Xiao Yan memunculkan teratai api abadi sejak awal untuk menyerap kekuatan dan serangan dari lawan-lawannya. Dengan begitu maka Xiao Yan akan bisa memperkuat kekuatannya sendiri. Pada akhirnya pertempuran yang tidak lagi bisa dihindari oleh para raja roh benar-benar kembali dimulai. Ning Yao tampil paling garang menolak untuk kembali mundur.
Dirinya yakin bahwa Xiao Yan hanya tampak kuat karena memanfaatkan kekuatan pihak lain dan tidak lebih dari keabadian Dewa Langkah kedua. Ning Yao pada akhirnya mengambil alih kepemimpinan dengan mengatur strategi untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Yi Buyun dan Mizun diperintahkan untuk fokus menembus blokade yang dibuat oleh Xiao Yan. Sementara itu Ning Yao bersama dengan Tian Xun dan Han Mo serta Kui Jun akan menahan serangan Xiao Yan. Keempat Raja Roh saling mengangguk sebelum akhirnya memutuskan menyerang serempak. Mereka juga menggunakan Void God Armor yang memperkuat niat mereka untuk menghabisi Xiao Yan. Namun niat membunuh itu bukan hanya didorong dengan rasa takut atau dendam melainkan juga oleh rasa malu sebagai pengkhianat sensi yang kini harus membayar harga mahal. Pertempuran yang terjadi di antara kedua belah pihak tampak seperti pemandangan yang familiar, hanya saja posisi para tokohnya telah ditukar. Lalu kelompok Raja Roh yang dulunya memandang rendah Xiao Yan seperti memandang seekor semut kini menghadapi kenyataan pahit yang sangat membanggongkan.